Shalom sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Dunia hari ini tahu banyak hal, tapi kehilangan arah. Kita punya teknologi untuk melihat jauh ke angkasa, tapi tak mampu memahami hati sesama. Kita punya informasi tanpa batas, tapi kehilangan hikmat untuk hidup. Banyak orang tahu tentang Tuhan, tapi sedikit yang benar-benar mengenal hatinya. Dan inilah inti pesan hari ini. Hikmat Allah tidak terlihat oleh yang pintar, tapi oleh yang mengasihi. Korintus adalah sebuah kota besar di zaman Rasul Paulus. Penduduknya kaya, cerdas, penuh kompetisi. Orang Korintus bangga dengan kemampuan berbicara dan logika mereka. Bahkan di dalam gereja, mereka mulai menilai siapa yang lebih rohani dari kemampuan bicara dan posisi sosial. Rasul Paulus menulis untuk meluruskan di dalam surat 1 Korintus 2 ayat 7 dan ayat 9. Demikian, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya, hikmat sejati tidak ditemukan lewat debat atau gelar, tetapi lewat relasi kasih dengan Tuhan. Dalam bahasa aslinya, kata hikmat yang dipakai Rasul Paulus adalah Sophia, yang artinya bukan sekedar kepintaran, tapi kebijaksanaan ilahi. Sedangkan kata tersembunyi ditulis sebagai apokekrymenen, yang berarti sesuatu yang disimpan, bukan disembunyikan dari kita, tapi disimpan untuk kita. Tuhan menyimpan rahasianya bukan agar kita frustasi, tapi agar kita mau mendekat. Hikmat Allah tidak diberikan kepada yang sekedar ingin tahu, melainkan kepada yang mengasihi. Sahabat, teologia dari surat 1 Korintus 2 sangat indah. Rasul Paulus ingin kita paham bahwa hikmat Allah tidak lahir dari otak yang tajam, tapi dari hati yang lembut. Kasih adalah lensa yang membuat kita melihat apa yang tidak terlihat dunia. Tanpa kasih, kita cuma membaca ayat, tapi dengan kasih, kita mendengar suara Allah di balik ayat itu. Ada 3 hal penting yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, hikmat Allah adalah rahasia yang diwahyukan, bukan dihasilkan. Rasul Paulus berkata, hikmat ini tidak dikenal oleh penguasa dunia. Artinya, dunia tidak akan bisa memproduksi hikmat Allah lewat pendidikan, lewat debat, atau lewat filosofi. Hikmat bukan produk manusia, tapi pewahyuan dari Roh Kudus. Hari ini, banyak orang sibuk mencari pertolongan dan pengetahuan rohani, tapi mereka lupa membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Pengetahuan memberi informasi, tetapi kasih memberi pewahyuan. Yang kedua, kasih adalah kunci pengenalan dan pewahyuan Roh Kudus.
Rasul Paulus menulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di hati manusia, semua itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Kalimat yang mengasihinya memakai bentuk kata kerja aktif berkelanjutan. Artinya, terus-menerus mengasihi, bukan sekali-sekali. Ketika kita hidup dalam kasih, Roh Kudus menyingkapkan hal-hal yang tidak bisa dipahami logika. Kita mulai mengerti kenapa doa tertentu belum dijawab, kenapa pintu tertentu seperti ditutup. Karena kasih membuat kita percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Yang ketiga, kedewasaan rohani menilai dengan mata kasih, bukan dengan logika dunia. Rasul Paulus berkata, manusia rohani menilai segala sesuatu. Kata menilai di sini berarti memahami secara rohani. Orang rohani bukan yang tahu segalanya, tapi yang melihat dari perspektif Allah. Dunia menilai dari hasil, tapi kasih menilai dari hati. Dunia melihat kelemahan sebagai kegagalan, tapi kasih melihatnya sebagai kesempatan untuk Tuhan bekerja. Sahabat, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, hikmat Tuhan tidak disembunyikan untuk menghukum kita, tapi untuk mengundang kita mendekat kepadanya. Kalau hidupmu serasa misterius, jangan buru-buru kecewa. Mungkin Tuhan sedang berkata kepadamu, datanglah lebih dekat, karena hanya yang mengasihi Dia yang akan melihat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, semua itu disediakan bagi mereka yang mengasihinya. Sebuah kata-kata inspiratif. Tuhan tidak menyembunyikan rahasianya dari kita. Dia menyimpannya bagi kita, sampai hati kita benar-benar siap menerimanya dengan kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami bukan hanya ingin tahu Engkau, tapi sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Bukalah mata hati kami agar melihat karya-Mu di tengah misteri hidup ini. Roh Kudus, nyatakan hikmat-Mu bagi kami yang mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.